Ini adalah salah satu permainan yang termasuk ke dalam permainan kecil, yaitu ular tangga. Nah, untuk bermain diperlukan aturan-aturan yang cukup sederhana, yaitu yang pertama adalah jumlah pemain minimal 2 orang. Nah, yang kedua adalah menggunakan simbol atau tanda dengan warna yang berbeda. Ini berwarna hijau dan biru. Yang ketiga menggunakan dadu. Nah, semua tanda ini kita sebut tanda aja ya. Semua tanda yang berwarna ini berkumpul di sini terlebih dahulu. Nah, untuk memulai permainan ini, para pemain harus bersui terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan melaju terlebih dahulu. Nah, untuk pemain pertama berwarna biru, silahkan mengocok dadu. Ini garis startnya mulai dari angka 1 dan nanti finishnya pada angka 100. Nah, pemain yang pertama atau yang tadi berwarna biru mendapatkan 3 titik di dadu. Itu artinya dia akan melaju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, dia berhenti di angka 3. Nah, di angka 3 ini kan ada tangga untuk naik ke atas. Maka pemain berwarna biru ini harus naik ke atas sampai tangga ini, nomor 2, angka 24. Nah, begitupun juga untuk pemain kedua berwarna hijau, silahkan mengocok dadu terlebih dahulu. Nah, pemain berwarna hijau mendapatkan 8 titik di dadu. Maka pemain berwarna hijau ini akan melaju sampai ke angka 8. Nah, angka 8 ini sama tadi seperti yang pemain berwarna biru ini. Maka pemain yang berwarna hijau ini atau pemain kedua silahkan naik ke tangga sampai angka 14. Nah, sudah. Lanjutkan lagi sampai nanti finish pada angka 100. Jadi nanti siapa yang akan finish terlebih dahulu sampai ke angka 100 terlebih dahulu, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Nah, pemain berwarna biru mendapatkan 7 titik di dadu. Itu artinya dia akan melangkah sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Dilanjutkan lagi untuk pemain berwarna hijau, silahkan mengocok dadu. Mendapatkan 12 titik. Jadi pemain berwarna hijau harus melangkah sebanyak 12 titik. Loh, ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sampai ke 12. Tadi kan 12 titik. Dia sampai ke angka 26. Dilanjutkan lagi. Pemain berwarna biru mendapatkan 3 titik. 1, 2, 3. Nah, kalau di sini dia kan mendapatkan sampai ke nomor 34. Nah, ini ada gambar ular. Ini kan dia sampai ke kepala ular nih, sampai ke mulut ular. Itu dia tidak apa-apa, dia tidak jatuh atau dimakan ular. Dia di sini, tetap di sini, tidak menjadi masalah. Nah, untuk selanjutnya pemain berwarna hijau mendapatkan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia sampai ke, dia tadi kan mendapatkan 4 titik nih. Berarti dia 4 langkah sampai ke sini. Nah, pemain berwarna hijau ini
sampai di nomor 30 ini kan ekor ular. Kalau di ekor ular, aturan di dalam permainan ular tangga ini, kalau sampai di ekor ular ini, dia akan turun, jatuh sampai ke mulut ular, sampai di mana mulut ular itu berada. Nah, ini dia asal mulanya kan 30, berada di angka 30. Lalu dia dimakan ular sampai ke enggak dimakan ular, dia jatuh, dia turun sampai ke mulut ular, sampai ke nomor 9. Begitu seterusnya. Nah, untuk tujuan atau manfaat dari permainan ular tangga ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil, yaitu 1, mengenalkan permainan ular tangga ini kepada anak-anak agar mereka tidak hanya mengenal game online saja. Yang kedua yaitu agar anak-anak dapat saling berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Yang ketiga yaitu melatih anak-anak belajar berhitung dengan seru melalui pembelajaran permainan ular tangga ini. Nah, yang keempat, mengajarkan sifat suportif kepada anak-anak melalui permainan ular tangga ini. Nah, mengapa saya menyebutkan ini bisa menjadi bahan ajar atau dapat mengajarkan anak-anak memiliki sifat suportif, yaitu ketika misalkan tadi seperti pemain berwarna hijau tadi, dia kan sudah ada di ujung ekor seperti ini, ujung ekor ular. Dia mau tidak mau harus turun sampai ke mulut ular ini. Dia rela tidak rela, padahal dia tadi sudah jauh melangkah, sudah jauh sampai di angka yang besar, sudah jauh, tapi mau tidak mau dia harus turun. Itu mengajarkan sifat suportif. Nah, yang kelima yaitu mengajarkan untuk tidak sombong. Mengapa tidak sombong? Karena misalkan ketika sudah di tangga atau naik ke tangga ini, pasti pemain merasa wah seneng banget, soalnya bisa melaju sampai ke atas tanpa melalui ini dia bisa melaju dengan mudah karena melalui tangga itu. Namun pada saat nanti di ujung ekor ular ini, mau tidak mau dia harus turun. Itu mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak perlu sombong ketika kita berada di atas. Sekian, terima kasih.